Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama aku Amna Mauliza dari Universitas Islam Negeri Jakarta, program studi PGMI. Di sini ingin membahas tentang konsep gaya pada alat peraga sederhana. Apa sih gaya pada alat peraga sederhana itu? Mari kita lihat. Nah, pengertian alat peraga pendidikan adalah suatu alat yang dapat diterapkan oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Nah, atau bisa juga disebut dengan alat praktik yang membantu proses belajar mengajar pada anak-anak. Nah, berikut adalah contoh alat peraga itu ada beberapa contohnya seperti terdapat di foto. Macam-macam gaya alat peraga. Ada berbagai macam alat peraga. Yang pertama itu ada gaya gesek. Gaya gesek dapat terjadi karena sentuhan antara permukaan benda dengan benda lintasan, maka benda tersebut akan bergesek. Contohnya adalah mendorong meja. Antara meja dan lantai akan mengalami pergesekan, dan itu disebut dengan gaya gesek. Yang kedua ada menulis. Antara ujung pulpen dan buku itu terdapat gaya gesek. Nah, disebut juga menulis disebut juga dengan salah satu contoh gaya gesek. Yang kedua ada gaya pegas. Apa sih itu gaya pegas itu? Mari kita lihat. Tentunya gaya dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Gaya adalah tarik dan dorong yang menghasilkan energi. Nah, gaya pegas adalah gaya tarik yang dihasilkan oleh pegas. Contohnya adalah seperti penjepit bulu mata. Di penjepit bulu mata terdapat pegas. Ketika kita menjepit bulu mata itu terdapat gaya pegas. Nah, yang selanjutnya ada contohnya adalah jedai atau penjepit rambut. Itu terdapat gaya pegas juga. Nah, yang ketiga itu ada gaya otot. Apa sih gaya otot itu? Mari kita lihat. Gaya otot adalah gaya yang terjadi karena otot-otot tubuh manusia. Nah, misalnya kita melakukan kegiatan dan yang menggunakan otot itu disebut dengan gaya otot. Seperti contohnya adalah tarik tambang. Ketika tarik tambang, kita akan melakukan gaya otot. Ketika tarik tambang itu akan terdapat dua gaya, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Tapi ketika tarik tambang akan melakukan gaya otot. Yang keempat ada gaya listrik statis. Apa sih gaya listrik statis itu? Kita sering mendengar kata-kata listrik. Nah, mari kita lihat. Kekuatan yang dimiliki benda bermuatan listrik untuk menarik benda di sekitarnya disebut sebagai gaya listrik statis. Nah, contohnya itu seperti balon yang digosok ke rambut, maka rambut akan menempel ke balon. Dan begitu juga dan ada beberapa contohnya lagi. Yang kelima itu ada gaya magnet. Nah, ini sering kita dengar magnet. Apa sih gaya magnet itu? Ayo kita lihat. Gaya magnet merupakan gaya yang dihasilkan oleh magnet. Benda akan mengandung magnet hanya bisa menarik benda berbahan besi dan baja, sementara benda berbahan plastik tidak bisa. Nah, seperti contoh, ketika magnet menarik besi atau baja. Kita sering melihat magnet-magnet seperti ini. Yang keenam ada gaya gravitasi. Ini semua orang mungkin bakal tahu, gravitasi adalah merupakan gaya bumi yang menarik benda ke bawah. Gaya inilah yang menyebabkan benda bumi ke bawah. Contohnya itu seperti apel yang jatuh di atas kepala seseorang
disebut itu gaya gravitasi karena gaya tarik bumi. Dan terdapat beberapa penelitian tentang gaya gravitasi. Nah, yang selanjutnya hukum Newton. Apa sih hukum Newton itu? Mari kita lihat. Hukum Newton dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum Newton 1, 2, dan 3. Yang dimaksud dengan hukum Newton 1 adalah benda yang mula-mulanya bergerak akan terus bergerak, dan yang mulai tetap maka akan terus tetap. Berikut ada rumus hukum Newton. Saat rem diinjak, mobil akan berhenti karena gaya gesekan antara rem dan ban dan jalan menghentikan gerakannya. Itu disebut dengan hukum Newton 1. Nah, seperti contohnya, ketika seorang pengemudi mengerem, maka mobil akan berhenti. Yang kedua itu ada hukum Newton 2, penetapan suatu benda yang terjadi oleh berbanding lurus dengan apa yang terjadi. Misalnya, gaya yang dikeluarin untuk mendorong meja akan berbeda dengan gaya yang dikeluarin untuk mendorong mobil. Hukum Newton ketiga itu adalah hukum Newton aksi-reaksi, atau bisa disebut juga dengan hukum Newton yang ada timbal baliknya. Seperti contoh, ketika kita menginjak rem, maka mobil akan stop. Kita menginjak rem itu disebut dengan aksi, dan mobil yang berhenti disebutnya reaksi. Terima kasih atas semua perhatiannya. Thank you for watching. Bye.